Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang zuhur yang berbahagia ini kita bisa hadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita ini diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Adapun tema kajian zuhur kita pada kesempatan yang singkat ini kita berikan judul yaitu keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Bahwasanya kita di dalam agama Islam ini ada dua hubungan. Yang pertama yaitu hablum minallah, ya, hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Seperti sholat yang kita laksanakan ini adalah hablum minallah. Di sisi lain ada juga namanya hablum minan nas, yaitu hubungan sosial kita sesama manusia. Jadi agama Islam itu bukan hanya mementingkan hubungan seorang hamba dengan Khaliknya, tetapi juga menekankan yaitu hubungan seorang hamba sesama hamba yang lain atau sesama manusia yang lain, atau yang dinamakan dengan istilah kitanya adalah hubungan sosial. Seringkali kita dapati di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng antara aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Dirikanlah sholat berarti hablum minallah, sedangkan bayarkanlah zakat berarti hablum minan nas. Oleh sebab itu antara hablum minallah dan hablum minan nas ini seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Maka syarat dari seorang muslim tersebut ya bisa mendapatkan surga Allah di akhirat kelak nantinya adalah dia bisa menunaikan kedua hubungan ini, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka itu yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, al-ghaniyyu, mempunyai sifat ar-Rahman, ya, ar-Rahmah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang maha kaya tadi itu memberikan ya apa yang dia miliki, kekayaannya itu diberikan kepada hambanya semuanya, tidak untuk Allah sendiri, melainkan dibagikan, diberikan. Nah, itulah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam ayat ini disebutkan ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka itu yang membagi-bagikan rahmat, ya, kasih sayang Allah tadi itu, ya. Apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah, kata Allah, yang sudah membagikan, yang sudah menentukan ma'isyatahum, kehidupan mereka, fil hayatid dunya, di dunia ini.
Jadi Allah lah yang menentukan. Ada di antara kita yang dilebihkan dari segi harta, ada yang sedang, ada yang berkekurangan. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari kita ya berusaha untuk mendapatkan rezeki tadi itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kamilah yang sudah membagi-bagi. Dibagi semuanya. Semuanya mendapatkan jatah. Tidak ada yang tidak mendapatkan. Ya, justru dengan pembagian tadi itu kita bisa hidup, kita bisa menikmati kehidupan ini, kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi itu janji Allah. Nahnu qasamna bainahum. Kamilah yang sudah membagikannya. Oleh sebab itu kita selaku makhluknya Allah, umat Nabi Muhammad, jangan sampai kita khawatir atau bahkan jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Manga nasib ambo modiku saja. Itu namanya suuzon ya. Padahal Allah menyebutkan nahnu qasamna, kamilah yang sudah membagikannya. Yang sudah membagikan berarti sudah dapat sama kita, sudah ada nikmat itu sama kita. Tapi barangkali nikmat tersebut tidak kita ya jemput, tidak kita raih, tidak kita ambil, sehingga belum merasakan nikmat tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat, kami lebihkan sebagian yang lain atas sebagian yang lain beberapa darajat. Jadi pada dasarnya antara seorang dengan seorang yang lain, antara ya atasan dan pimpinan sebenarnya itu beberapa derajat saja, darajat ya. Ya, jangan sampai kita kehilangan harga diri di atas ya pimpinan kita. Karena pada dasarnya Allah melebihkan antara seseorang dengan orang yang lain itu hanya beberapa derajat saja. Ya, tidak ya luar biasa kelebihannya, enggak. Ya, barangkali seorang yang ya diberikan rezeki oleh Allah ya gaji puluhan juta, mungkin ada yang ya jutaan, ada yang ratusan ribu, hanya beberapa derajat saja. Sehingga dengan kelebihan yang sedikit tadi itu tidak pantas seseorang itu menyombongkan diri atas orang yang lain. Ya, sebagian itu dilebihkan oleh Allah atas sebagian yang lain cuma beberapa derajat saja, darajat. Tujuannya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Agar sebagian mereka itu bisa mengambil manfaat atas sebagian yang lain. Kelebihan yang beberapa derajat tadi, seseorang yang membutuhkan ya, dia akan mengambil jasa dari orang lain. Kemudian jasa tadi itulah yang akan dibayarkan. Sehingga menjadilah kita makhluk sosial. Beberapa derajat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di antara manusia itu agar antara satu manusia dengan manusia yang lain itu bisa saling memanfaatkan antara satu sama lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Ya. Menunjukkan bahwasanya kita sebagai makhluk sosial itu tidak mungkin kita kerjakan semua pekerjaan itu sendiri. Kita sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain. Maka dari kebutuhan kita terhadap orang lain itulah orang tersebut mengambil jasa dari kita. Nah, itulah tujuan, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu di antara kita dari yang lainnya. Allah tutup ayatnya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Adalah rahmat dari Tuhanmu itu yang lebih baik, yang paling baik kalian kumpulkan. Bahwasanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala itu lebih baik. Ya, di dalam ayat lain disebutkan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah ya bagimu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di hari akhirat kelak nantinya. Nah, ini yang pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk kita cari, kebaikan akhirat. Ya. Rekening
bagi kita di akhirat kelak nantinya untuk mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa taala. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Namun di sisi yang lain jangan kamu sampai lupa ada nasibmu, nasibaka. Ya, nasib ini udah bahasa kita ya, nasib. Ya, bagian. Ada bagian kita di dunia ini. Ambil itu. Wala tansa, jangan sampai kamu lupa. Ambil. Kalau kamu lupakan itu bagian kamu, rezeki kamu di dunia itu ya udah hilang dia. Ya oleh sebab itu rezeki yang sudah Allah tentukan tadi, qasamna tadi itu yang sudah kami bagikan itu, hendaklah di situ kita cari, kita usahakan, kita gapai, kita perjuangkan sehingga kebaikan di dunia dan di akhirat tersebut bisa kita dapatkan. Kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah, terakhir yang ingin kita sampaikan terkait mengenai keutamaan kita bersedekah, kita membantu orang lain ini dalam hal kita hidup sosial ini adalah bahwasanya yang perlu kita sadari waktu atau kesempatan kita ya untuk membantu orang lain itu dia limited ya. Ada batasnya. Dia bukan unlimited, bukan tanpa batas, ada batasnya. Batasnya kapan? Batasnya berakhir ketika nyawa seseorang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batasnya. Oleh sebab itu jangan sampai ketika batasnya itu sudah habis pada kita baru ingat kita untuk membantu, menolong, bersedekah, berinfak kepada orang lain. Jangan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, anfiqu, bersedekahlah kalian. Jadi ini adalah perintah dari Allah. Apabila kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kita, bersedekahlah kita. Dan bersedekah ini bukan hanya materi saja, uang saja, tidak. Bisa saja itu ide, pikiran, bisa saja itu ilmu, bisa saja itu kekuatan ya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, seluruh ya potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu Allah perintahkan kita untuk mendistribusikannya, untuk ya mensedekahkannya, untuk menginfakkannya, untuk menyalurkannya. Mimma razaqnakum, dari apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fi. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Sebelum ya datang pada hari di mana ya, jual beli tersebut itu tidak ada lagi gunanya. Sebelum datang batas waktunya itu, ketika nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir kesempatan bagi kita untuk bersedekah, berinfak tadi itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, berinfaklah sebelum datang hari H-nya itu. Sebelum datang ketika usaha kamu di dunia ini, apakah itu jual beli, apakah itu bekerja, apakah itu ya pegawai, apakah itu pedagang, apakah itu ya dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya itu tidak ada gunanya. Maka ketika usaha kamu tadi itu untuk mendapatkan rezeki tadi itu masih berguna, masih ada kesempatan kamu untuk berinfak, membantu orang lain, ya berderma, berbuat sosial, bersedekah, maka keluarkanlah. Karena waktunya itu ya tidak banyak ya. Waktunya itu terbatas. Waktunya itu limited, ada batasnya. Wala khullatu wala syafa'ah. Dan juga tidak ada guna di situ teman yang barangkali ya kalau bahasa Minangnya disebutkan salapiak saka tiduran, tidak ada lagi salapiak saka tiduran di akhirat kelak nantinya. Masing-masing orang itu bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Tidak ada lagi persahabatan, wala khullatu, wala syafa'ah, dan tidak ada juga di situ pertolongan, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humuz zalimun,
dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, selagi nyawa masih ada bagi kita, nyawa masih di kandung badan, selagi masih ada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, marilah kita amalkan ayat ini. Kita bantu saudara kita, ya, semampu kita tentunya, ya. Jangan di luar kemampuan kita. Ya, itu adalah tanda bagi kita dalam hal menjalankan hablum minan nas tadi. Selain hablum minallah yang kita lakukan, kita ibadah, kita sholat, ya. Di sisi lain kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hablum minan nas, membantu saudara-saudara kita yang lain. Barangkali ada manfaatnya. Sampai di sini akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.